Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan. Amin. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip etika profesi. So, langsung aja masuk ke materinya. Jangan di-skip ya. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita tuh harus tahu prinsip itu apa. Prinsip adalah kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam berperilaku, berpikir, dan bertindak. Nah, terus apa sih prinsip etika profesi itu? Prinsip etika profesi adalah sebuah kode etik atau kode perilaku yang dijadikan tolak ukur sebagai seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi, tiap orang yang memiliki profesi pasti bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Nah, selanjutnya ada 3 prinsip dalam etika profesi menurut Dharma Stuti tahun 2007. Yang pertama ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini diartikan sebagai kesadaran manusia terhadap tingkah laku, perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Nah, tanggung jawab ini berasal dari hati dan kemauan dari diri sendiri seseorang. Nah, yang kedua adalah kebebasan, di mana kita bebas untuk mengembangkan potensi diri kita dalam suatu profesi, tetapi tetap pada aturan yang berlaku. Nah, kemudian ada keadilan, di mana kita diharapkan untuk menciptakan kondisi di mana kita tidak memihak dan dipihak oleh siapapun. Jadi, kita harus bersih dan tidak ditunggangi oleh kepentingan apapun. Nah, selanjutnya ada prinsip etika profesi yang harus dijalankan seorang profesional menurut Suraida tahun 2005. Yang pertama ada memiliki tanggung jawab profesional, di mana kita harus mempertimbangkan tugas-tugas kita secara profesional sehingga anggota lainnya dapat percaya dengan kita. Kemudian ada objektivitas, di mana kita ini harus bersifat jujur dan tidak sedang dalam konflik apapun, sehingga tidak dapat mudah untuk dipengaruhi. Nah, selanjutnya memiliki kompetisi dan kehati-hatian profesional. Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, kita harus teliti dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian ada mementingkan kepentingan publik. Kita harus mengesampingkan sikap egois kita dan lebih mementingkan kepentingan umum. Kemudian ada memiliki integritas, di mana kita harus memiliki rasa semangat yang besar dalam menyelesaikan tugas agar tugas tersebut cepat terselesaikan. Kemudian ada kerahasiaan, di mana kita harus merahasiakan rahasia perusahaan sehingga tidak dapat dipublikasikan ke publik begitu. Kemudian kita memiliki perilaku profesional dan standar teknis. Yang dimaksud dengan kita harus melaksanakan tugas-tugas itu secara sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Nah, selanjutnya ada kualifikasi public relation profesional. Kita ambil 5 syarat dasar seorang PR menurut Jeffkins tahun 1988. Nah, yang pertama ada ability to communicate, di mana seorang PR harus bisa berkomunikasi dengan baik agar bisa dipahami atau bisa memahami orang lainnya. Nah, jadi seorang PRO ini harus memiliki seni komunikasi yang tinggi karena kita akan menjalin relasi dan hubungan dengan perusahaan atau pihak lainnya. Nah, kemudian ada ability to organize, di mana seorang PRO ini harus bisa mengatasi masalah, menyusun rencana, dan melakukan semuanya dengan sikap manajerialnya. Jadi seorang PRO ini harus bisa menentukan mulai dari fact finding, planning, communicating, dan evaluating. Nah, kemudian ada ability to get on with people, di mana seorang PR harus mampu menjalin hubungan yang baik antara perusahaan lainnya atau dengan anggota yang ada di organisasinya, sehingga seorang PR harus memiliki citra yang sangat baik. Kemudian selanjutnya ada personal integrity, di mana seorang PR harus memiliki sifat yang jujur dan memiliki semangat yang besar untuk menyelesaikan tugas, agar kredibilitas seorang PR dapat terbentuk. Kemudian ada imagination, di mana seorang PR harus memiliki ide dan gagasan yang kreatif, baik untuk menyelesaikan masalah atau menyusun rencana. Nah, saya ambil contoh ketika PR membuat house journal. House journal ini bisa berupa mading, buletin, atau majalah. Nah, sehingga dampak yang diberikan dari PR ini bisa merekatkan karyawan-karyawan yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian apa sih prinsip yang harus dimiliki oleh seorang PR? Nah, ini ada 5 prinsip etika profesi menurut Kraft tahun 1993. Yang pertama ada tanggung jawab. Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Tapi di sini ada 2.
tanggung jawab by fungsi dan by profesi. Tanggung jawab by fungsi di sini adalah keputusan yang diambil oleh seorang PR harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika profesinya. Saya ambil contoh ketika PRO bekerja sama dengan perusahaan lainnya, maka dia harus menjalin hubungan ini sampai waktu yang lama begitu. Kemudian tanggung jawab by profesi, di mana tanggung jawab ini dilihat dari dampak kebijakan yang dilakukan oleh seorang PR. Saya ambil contoh ketika seorang PR membuat event internal seperti family gathering. Nah, ini pasti memberikan dampak kepada perusahaan. Dampaknya adalah anggota di perusahaan tersebut semakin rekat kekeluargaannya. Jadi di sini PR memberikan dampak yang positif terhadap perusahaannya, begitu. Nah, kemudian ada kebebasan, di mana seorang PR harus bebas dalam mengambil keputusan, akan tetapi tetap berada dalam kode etik yang berlaku. Kemudian ada kejujuran, di mana seorang PR harus memiliki sifat yang jujur dengan tidak menyombongkan profesinya atau hal-hal lainnya. Kemudian ada keadilan, di mana seorang PR ini harus menghargai sesama profesi atau profesi lainnya agar tidak ada kesalahpahaman dan agar tidak ada yang merasa direndahkan atau merendahkan gitu. Kemudian yang terakhir ada otonomi, di mana PR ini harus memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai keahlian dan profesi yang dimiliki. Saya ambil contoh ketika humas internal dan eksternal dalam perusahaan ini pasti memiliki tujuan yang berbeda, maka kedua PR ini tidak boleh saling mencampuri urusannya masing-masing. PR eksternal sendiri, PR internal sendiri, gitu. Nah, berikut ini ada video yang akan saya tampilkan mengenai PR. Public relations is about connections. The more connections you have, the better you can express your message to the public. An important principle of PR is honesty. If you lie to either your client or the public, it's unlikely that your future messages will be accepted. You may be thinking, public relations doesn't affect me. You are very mistaken. Everyone is influenced by public relations. PR teams ensure that whatever a company or person wants to say is seen and encoded by the public. Every time your favorite celebrity tweets, or a product is recalled, or a business has a major announcement, that's PR at work. Now, more than ever, PR is being seen through social media and other media platforms. Nah, beberapa hal yang bisa diambil dari video tersebut adalah yang pertama, PR is all about connection, di mana PR ini adalah semua tentang koneksi. Jika tidak ada PR, kita tidak dapat bekerja sama atau berhubungan dengan orang lain atau dengan perusahaan lainnya. Kemudian hal lain yang bisa kita ambil, ketika PR satu bekerja sama dengan PR perusahaan lainnya, maka yang terkena dampak bukanlah hanya PR tersebut, tetapi semua anggota dari perusahaan tersebut akan terkena dampaknya. Jadi intinya, kita tidak bisa hidup tanpa ada PR. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.